Perusahaan yang mengoperasikan firewall omnichannel, Infobip mengidentifikasi adanya 5 jenis penipuan umum yang seringkali menargetkan pengguna telepon seluler. 1. Artificially inflated traffic, yaitu penipuan dengan merekayasa traffic ke sebuah situs dengan memanfaatkan bot. Jenis penipuan ini dapat meningkatkan biaya iklan dan menguntungkan penipu. 2. Flubot adalah modus pengiriman tautan yang mengarahkan pengguna ke situs palsu untuk mengunduh aplikasi atau software update yang khususnya dapat mengancam ponsel Android dengan malware. 3. Smishing, yaitu phishing melalui SMS di mana penipu mengincar data sensitif milik konsumen untuk disalahgunakan. Berdasarkan data RoboKiller, modus penipuan ini telah merugikan lebih dari 10 miliar dolar Amerika atau setara dengan 153 miliar rupiah. 4. Dry Roots merupakan jaringan ilegal yang menerobos sistem protokoler operator seluler dan dapat digunakan oleh pengguna. Selain berpotensi merugikan pendapatan operator seluler, modus ini juga dapat mengancam keamanan dan privasi pengguna. 5. Spam, yaitu pengiriman pesan yang tidak penting dan mengganggu pengguna. Menurut Infobip, 5 ancaman keamanan siber tersebut perlu menjadi perhatian oleh pelaku bisnis dan operator seluler, khususnya yang menggunakan ekosistem application to person atau A2P. Pasalnya, keamanan dan privasi komunikasi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan demi memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan, terutama di tengah kian maraknya interaksi antara brand dengan konsumen di platform digital. Meski ekosistem A2P saat ini berkembang mencapai valuasi 29 miliar dolar Amerika pada 2024, omset yang hilang akibat penipuan juga meningkat. Sebagai informasi, berdasarkan laporan dari Statista Teknologi Market Outlook, kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan mencapai 8,44 triliun dolar Amerika, atau setara dengan 129,643 triliun rupiah, pada 2022. Angka tersebut meningkat 40,9% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,99 triliun dolar Amerika, atau setara dengan 92 triliun rupiah. Statista juga memperkirakan kerugian tersebut akan terus meningkat mencapai 11,5 triliun dolar Amerika, atau setara dengan 177 triliun rupiah di 2023, dan berpotensi melonjak hingga 23,82 triliun dolar Amerika, atau setara dengan 354 triliun rupiah pada 2027. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pun memperkirakan adanya berbagai ancaman siber yang lebih luas dan banyak, misalnya melalui ransomware, kebocoran data, dan phishing, terutama di sektor keuangan di Indonesia pada 2023. Untuk membantu melindungi konsumen, Infobip menyarankan operator seluler bekerja sama dengan platform messaging untuk mengintegrasikan firewall ke dalam jaringan agar melindungi ekosistem A2P. Mereka juga mendorong adanya perubahan regulasi untuk menghilangkan restriksi terhadap operator seluler dalam menggunakan modul seperti sistem analisis konten untuk melindungi konsumen dari modus penipuan. Misalnya, Infobip merekomendasikan perusahaan untuk menggunakan platform messaging yang memiliki jaringan langsung dengan operator seluler demi melindungi keamanan dan privasi konsumen melalui platform komunikasi terpercaya dengan infrastruktur global. Rifa Haryadi, Country Manager Infobip Indonesia, mengatakan, meskipun para penipu dapat menggunakan modus yang canggih, kita dapat melawannya melalui kerja sama berbagai pihak. Sistem keamanan hanya sekuat titik terlemahnya, sehingga operator seluler harus konsisten menggunakan teknologi terkini untuk melindungi konsumen dan bisnisnya.